Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Seperti biasa, aku mau share kegiatan aku hari ini. Ini aku lagi jalan di seberang rumah ya, Mam. Itu tadi yang aku tunjukin barusan rumah aku ya. Dari seberang itu penampakannya seperti itu. Jadi kita hari ini rencananya mau cari keong ya, Mam. Dari kemarin itu aku pengen banget makan keong, cuma keongnya itu jarang ada di tukang sayur. Jadi harus nyari ya, Mam. Di pasar pun jarang kelihatan tuh ya. Jadi kalau nggak nyari sendiri kayaknya aku sampai ngecas gitu. Jadi ya udahlah, aku minta tolong Pak Su untuk cariin ya. Dan ini tuh masih pagi di hari Minggu, kita ajak Kakak Gibran ngebolang ya. Anaknya sih happy banget ya, Mam. Seneng lah ya kalau diajak-ajak yang seperti ini. Biasanya dia tuh diajak ayahnya mancing atau main layangan. Pokoknya menurut aku Kakak Gibran ini inner circle-nya insya Allah terpenuhi dengan baik ya, karena ayahnya tuh telaten dan sering ngajak Kakak Gibran main. Dan ini anaknya katanya mau bantuin ayah untuk cari keong ya. Awalnya takut-takut sampai akhirnya dia seneng banget megang keongnya dan mau bantu naruhin ke embernya. Ini kita bawa ember cat yang ukuran 5 kilo ya. Tidak berlama-lama di sawah, kita udah balik lagi ke rumah ya, Mam. Ini keongnya udah dicuci nih, lagi dicuci maksudnya ya sama Pak Su dan Kakak Gibran, dibiarin nyebur di selokan. Nah, selokan ini insya Allah bersih ya, Mam, bukan yang kecampur sama got, karena ini tuh air dari sawah gitu, air yang mengairi sawah. Jadi dari sawah itu langsung menuju ke rumah ini, rumah pertama yang dialiri air, dan rumah ini masih kosong. Jadi insya Allah bersih. Tuh lagi dicuci sama Pak Su ya, nanti kita bilas lagi pakai air bersih. Rasanya tuh kayak nggak lama ya, Mam, tadi di sawah, tapi ternyata kita tuh udah hampir 1 jam di sawah dan hasilnya tuh nggak begitu banyak ya, Mam. Ini ember yang ukuran 5 liter catnya itu nggak sampai full, kayaknya sih cuma 3/4 gitu. Keongnya yang kita pilih juga yang kecil-kecil aja ya, Mam. Kalau yang terlalu gede itu menurut aku agak alot gitu. Habis ini keongnya mau direbus sama Pak Su ya, dan ternyata nih aku baru tahu Pak Su ngerebusnya tuh pakai kaleng bekas kongguan, katanya biar panci aku itu nggak kotor. Dia tahu banget kalau panci aku baru ya, baru dibeli pas lebaran kemarin, jarang dipakai juga karena gede banget ya. Dipakainya palingan ya setahun sekali pas lebaran kalau bikin masakan yang agak banyak gitu. Jadi tadi kita bagi tugas ya, Pak Su yang urusin keong dan aku yang fokus untuk beberes rumah, cuci piring, terus masak nasi dan juga cuci baju. Ini bajunya udah selesai dicuci semua. Pak Su lagi nyuapin Kakak Gibran di pos depan sambil nungguin keongnya matang ya. Dia tuh masaknya bikin tungku-tungkuan gitu loh di depan rumah, biar nggak kotor-kotor ke dalam katanya gitu ya. Alhamdulillah pengertian ya, Mam. Jadi aku nggak perlu bersih-bersih juga di dalam rumah ya. Cucian aku hari ini lumayan banyak karena harusnya aku tuh nyucinya hari Sabtu, tapi aku tunda aja karena hari Minggunya libur kan ya. Ada Pak Su, mana tahu bisa bantuin. Ternyata kita malah bagi tugas karena memang sama-sama sibuk. Jadi ya udah aku kerjain aja sendiri, yang penting selesai ya, Mam. Ini hari ini aku juga ada nyuci selimut juga karena udah nggak enak baunya. Ini tuh favorit aku, jadi cuci kering pakai. Alhamdulillah hari ini cuaca pewana sepol ya, teman-teman. Ini di jam 10:30 itu benar-benar nyentrong banget panasnya. Dan hari ini tuh mulai turun hujan di jam 2 sore ya, Mam. Hujannya tuh benar-benar lebat banget. Sampai malam nih waktu aku voice over juga masih gerimis ya. Mungkin ada sedikit suaranya yang masuk ke video, mohon maaf ya, teman-teman. Ini aku jemurinnya udah hampir selesai. Alhamdulillah, kejar-kejaran ya, karena kalau panas gini itu aku pasti buru-buru ngejemurinnya ya, Mam. Aku anaknya nggak kuatan banget kalau panas ya. Tadi aja pagi tuh aku ikut ke sawah juga
rasanya mager banget, cuma diajakin sama Pak Su ya biar olahraga gitu. Jadi ya udahlah aku ikut aja sambil ngevideoin juga. Alhamdulillah ngejemurinya udah selesai. Ini aku tunjukin ya kaleng kongguan yang dipakai sama Pak Su buat ngerebus keong. Ini udah hampir 1 jam kayaknya ya, karena aku nggak tahu pastinya Pak Su itu jam berapa tadi mulai ngerebusnya. Kan aku sibuk ya di dalam, aku juga nyiapin perbumbuan untuk masak keongnya. Rencananya tuh aku mau masak di tungku sini juga, tapi karena panasnya pol, jadi Pak Su saranin buat masaknya di dalam aja lah. Lagi pula kan keongnya juga udah bersih nanti ya pas dibawa ke dalam. Ini kakak Gibran sotoy banget, dia malah nginjek api dan kepanasan ya mam. Tapi nggak apa-apa sih, yang panas tuh cuma sandalnya sebenarnya ya. Anaknya sih aman ya mam ya. Tuh dia kepanasan dan aku suruh minggir buat ganti sandal aja. Kalau sandalnya mah nggak apa-apa ya, yang penting anaknya aman. Gak lama Pak Su nyamperin buat ngangkat ininya, si kalengnya tuh awalnya dia ngangkat pakai apa ya, tisu atau apa gitu ya, atau kertas gitu. Kayaknya sih kurang tebel ya mam. Jadi aku ambilin kain lap di dalam rumah ya. Tuh dia sampai megang air ya. Ini rencananya keongnya mau tuang ke air biar dingin waktu kita ngeluarin isinya dari cangkangnya. Seru banget kegiatan kita hari ini ya, jadi berasa kayak gak bosan aja gitu di rumah ya mam. Ayah bunda happy, kakak Gibran pun juga ikut happy. Oke, ini aku pindahin tripodnya ya biar lebih jelas. Itu Pak Su lagi nuang keongnya ke bawah. Cuma ini rumputnya bersih ya, meskipun gitu nanti juga tetap dicuci. Tadi dia tuh coba dulu gitu untuk nuang ke bawah, karena dia kan nggak ada lap ya awalnya. Dan ini aku bawain kain lapnya. Tuh baru dituang ke timba yang udah diisi pakai air. Jadi biar nggak kepanasan nanti waktu ngeluarin keongnya ya mam. Tuh kelihatan kalengnya ngebul ya, menandakan ini panas banget. Kakak Gibran udah diwanti-wanti untuk nggak megang, dan setelah dituang semua kelihatannya kok banyak banget gitu ya. Ternyata sama Pak Su tadi ditambahin, dia nyari lagi sama kakak Gibran ya setelah nyuci keong yang pertama, makanya ini kelihatannya kok banyak gitu ya. Tuh dapatnya segini. Habis ini kita mau keluarin ya dari cangkangnya. Aku bantuin, dan di sini itu prosesnya lumayan lama, nggak bisa dikerjain sendiri dan harus hati-hati ya mam, dan bener-bener bersih. Kalau ada bagian oren-oren di bagian dalam itu katanya sih, kata Pak Su, telurnya itu harus dibersihkan, karena kalau nggak dibersihkan nanti ada bau-bau tanahnya gitu ya setelah mateng. Jadi harus bener-bener bersih. BTW gimana nih kabar teman-teman hari ini? Sampai di pertengahan video aku tuh sampai lupa ya nggak nyapa teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia selalu, serta dilindungin ya dimanapun teman-teman berada. Gimana nih weekend ini kemana? Karena ada long weekend ya mam, dari Sabtu, Minggu sampai dengan Senin, bahkan Selasa ya itu masih cuti bersama. Cuma kalau Pak Su liburnya itu Minggu dan Senin aja, 2 hari itu udah cukup banget. Mungkin teman-teman pada berlibur ya. Kalau kita beraktivitas di rumah aja kayak gini, yang penting happy ya, nggak bosen-bosen di dalam rumah aja gitu ya, mencari kegiatan yang positif kayak sekarang ini. Jadi berhemat ya, aku hari ini nggak perlu belanja untuk lauk. Di kulkas juga ada sisaan tempe setengah potong. Nanti aku mau masak juga buat nemenin si keongnya biar nggak sepi-sepi amat ya. Harusnya sih aku udah mulai belanja ya mam kalau aku nggak cari keong hari ini, karena lauk pauk itu di kulkas sudah habis persediaannya. Kayaknya besok sih aku udah mulai belanja lagi ke tukang sayur atau ke pasar. Lihat aja besok gimana enaknya ya, karena mumpung ada bakso aku bisa minta antar sih sebenarnya ke pasar. Cuma ya kadang-kadang itu aku mager mam untuk ke pasar kalau yang dibeli itu nggak langsung banyak, dan sekarang itu aku nggak bisa stok terlalu banyak soalnya
kemarin itu sempat banyak yang ini kan nggak kemakan gitu ya. Biar nggak mubazir, aku biasanya belanjanya akhir-akhir ini tuh cuma buat 3-4 harian gitu. Oke, ini keongnya udah aku cuci ya. Tadi nggak aku cuci satu-satu, aku ambil sebagian-sebagian gitu biar cepet, tapi aku pastikan bener-bener bersih. Nggak lupa juga diperasi jeruk nipis biar bau amisnya itu juga bener-bener pergi ya mam. Ini cucian aku cuma tadi pagi doang sih ya, untuk ngeblender bumbu-bumbu tadi untuk masak ini keongnya. Bentar lagi mau aku sekalian cuci aja biar nggak numpuk-numpuk gitu ya, biar nggak makin banyak, mumpung juga airnya lagi nyala gitu ya. Ini aku bilas kembali pakai air bersih, habis itu udah ya, udah bener-bener nggak ada aroma-aroma yang tidak sedap ya setelah aku cek. Habis nyuci piring-piring dan perabotan ini, aku mau sekalian bersihin wastafel biar nggak bau amis. Bumbu-bumbu keongnya itu udah siap semua ya mam. Bahkan tadi aku udah bawa wajan ke depan karena panas banget, jadi dimasukin lagi semuanya. Yang belum itu cuma tinggal ngiris-ngirisin cabenya doang. Itu aku udah siapin juga geprekan serai, dan Pak Asul lagi keluar bentar untuk nyari daun jeruk, karena kalau nggak ada daun jeruk takutnya masih ada aroma yang tidak sedap ya, biar wangi juga si keongnya nanti. Oke, percabean udah ready, ini tinggal masak aja. Aku panasin dulu kompornya, aku kasih sedikit minyak, habis gitu kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Aku cuma pakai 2 bamer sama kemiri ya untuk bumbu halusnya. Ini kita tumis sampai tanek, karena tadi aku kasih campuran air waktu ngeblender, dan aku ngeblendernya tuh nggak terlalu halus ya. Ini agak gosong dikit, soalnya aku barusan tinggal bentar ada yang antar makanan ya mam. Aku pesen makanan untuk dibawa ke rumah saudara aku yang lagi sakit gitu ya nanti, dan mbaknya tuh datang pas aku lagi gongso bumbu nih, jadinya aku matiin dulu kompornya ya. Oke, untuk bumbu yang lainnya tuh ada daun jeruk, terus serai, terus juga cabe ya untuk bumbu tambahannya, dan untuk seasoningnya sesuai selera aja. Kalau aku pakai garam, penyedap, kecap, sama saus tiram. Kita aduk sampai rata. Nggak lupa ditambahin juga air ya untuk matengin lagi si keongnya. Ini aku pakai mangkuk yang tadi dipakai buat tempat bumbu ya, karena ada sisaan bumbunya juga gitu. Sayang banget ya mam, si ibu-ibu satu ini tuh nggak pernah mau rugi ya. Dan ini ternyata minyak aku tuh stoknya habis di botol, jadi aku mau nge-refill dulu. Untungnya kemarin aku tuh beli yang ukuran 2 liter aja ya mam. Ini sampai udah pertengahan bulan, ternyata tuh aku habisnya cuma 1 liter tuh ya. Kemarin kan aku nge-refillnya di tempat minyak itu cuma 1 liter sebelumnya ya, dan di pertengahan bulan ini udah habis. Mau aku refill yang 2 liter ya mam. Aku pakai yang merek Sanku. Untuk botolnya nggak estetik banget, nggak apa-apa ya, daripada di pouch kayak gini takutnya guling terus tumpah, sayang banget kan. Jadi ya udahlah, mendingan kita tuang aja ke botol supaya lebih aman. Di tungku sebelah kanan aku udah panasin minyak ya mam untuk goreng tempe. Ini udah panas, lanjut aku masukin deh tempenya. Pokoknya menu hari ini tuh sederhana dan juga ekonomis ya. Masih pertengahan bulan, aku udah pakai ide menu sederhana ya mam. Cocok juga nih buat teman-teman yang rumahnya deket sawah juga kayak aku ya. Bisa tuh carilah ya keong di depan rumah kalian ya. Ternyata hidup di kota sama di desa itu sama aja ya mam ya. Kalau kita nggak hemat atau nggak pinter-pinter ngatur uang ya boncos. Tapi kalau kita pinter-pinter atur uang, insya Allah bisa hemat juga. Seperti sekarang ini aku itu nggak ada kepikiran untuk cari keong di depan rumah ya selama ini. Ternyata aku malah pengen gitu ya nonton story dari teman aku. Dan kalau beli pun itu jarang orang jual, jadilah kita
cari keong ya di depan rumah, dan jadinya malah hemat ya mam. Ini udah matang semuanya, ada keong sama tempe goreng. Kita mau sarapan dulu yang udah kesiangan nih. Di jam 11 siang kita baru sarapan ya. Mari makan teman-teman. Dan gak kerasa videonya mau habis, jadi sekian dulu ya video yang bisa aku sharing kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah like, subscribe, dan nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum. Bye teman-teman, sehat-sehat ya.